Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin wa nasaluhu التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين, kita lanjutkan pelajaran kita yakni pelajaran setiap Jumat sore. Kita masih berada pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah kita bacakan dan kita jelaskan sebahagiannya pada pertemuan yang lalu. Yani hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahullah, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuka min Safiyyata qasriha." Cukuplah bagimu Safiyah, yakni qasriha, pendeknya dia. Yani Aisyah radhiyallahu taala anha mengucapkan kalimat ini sebagai cemoohan. yakni ingin mendiskreditkan Safiyah radhiyallahu taala anha ketika itu juga sebagai salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni mengkritik bentuk fisiknya yang waktu itu Safiyah bukanlah wanita yang tinggi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menimpali dengan sabda beliau, "Laqad qulti kalimatan law muzija bihal bahru lama zajathu." Sungguh engkau wahai Aisyah radhiyallahu taala anha telah mengucapkan satu kalimat yang kalau sekiranya kalimat tersebut muzija bihal bahr, dicampur dengan air laut, kalaulah sekiranya kalimat tersebut dicampur dengan air laut, kata Rasulullah, lama zajathu, niscaya akan air laut itu akan terkontaminasi olehnya. Air laut itu
akan terkontaminasi oleh kalimat tersebut. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun berkata, wa hakaitu lahu an insanin, dan suatu ketika aku pernah menceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal seseorang, yakni maksudnya menggibah seseorang. Faqala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ma uhibbu anni haqaitu ala insanin wa anna li kata wa kata. Aku tidak suka, kata Nabi, menceritakan aib seseorang, yakni menggibahi seseorang. Wa anna li kada wa kada, meskipun aku dibayar sekian dan sekian. Nah, dan hadis ini ma'asyiral muslimah telah kita jelaskan sebahagiannya pada pertemuan yang lalu. Hal-hal yang berkaitan dengan ghibah dan bahayanya. Kemudian yang semestinya dilakukan oleh seseorang ketika dia mendengar saudaranya dighibahi, dan seterusnya telah berlalu penjelasannya. Dan pada pertemuan ini kita jelaskan beberapa hal yang menjadi faktor pendorong hingga terjadinya ghibah. Jadi kalau kita tahu atau kita telah mempelajari bahwa ghibah itu haram, ghibah itu banyak mudaratnya, dan definisi ghibah itu juga telah kita ketahui berdasarkan penjelasan yang telah lalu, maka mungkin kita bisa bertanya, apa gerangan faktor-faktor yang menyebabkan orang itu bisa ghibah, yang bisa mendorong dia kepada perbuatan ghibah ini. Maka dari itu ada beberapa faktor, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Yang pertama, dorongan untuk menenangkan kemarahan. Dorongan untuk menenangkan kemarahan. Nah, ini bisa jadi yang memicu seseorang terjatuh dalam ghibah. Apa maksudnya? Ya, maksudnya ya, terkadang seseorang itu dia menaruh kemarahan kepada orang lain karena suatu masalah begitu, lalu dia marah dan dia menyimpan kemarahan itu. Sehingga setiap kali kemarahan itu bergejolak dalam dirinya terhadap orang yang dia marah itu, terhadap yang bersangkutan, itu akan mendorong dia untuk menggibahi orang tersebut.
Nanti kalau dia sudah gibah begitu, sudah redah marahnya. Nanti suatu saat kalau kambuh lagi kemarahannya itu, ya dia gibah lagi gitu. Nah, ini faktor. Jadi kalau dia ada membenci seseorang, dia ada dendam seseorang, begitu kemarahannya terhadap orang itu muncul, biasanya dia mencari jalan keluar yang salah. Nah, itu otomatis. Jalan keluar yang salah itu ya gibah. Begitu dia gibah, ya sudah, dia tenang. Kalau dia gak gibah, ya itu kayak belum beres urusannya. Asam marahnya itu tidak bisa reda. Itu sampai dia melampiaskan kemarahan itu dengan menggibahi orang yang bersangkutan, itu baru reda. Nah, maka ini yang dimaksudkan dengan faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya gibah itu adalah dorongan untuk menenangkan rasa marah atau kemarahan. Nah, yang kedua, keinginan untuk mengangkat kehormatan diri dengan menjatuhkan atau mengurangi kehormatan orang lain. Kadang-kadang orang itu kan dia ingin cari popularitas atau ingin punya nama, ingin punya kedudukan, maka dia gunakan segala cara, termasuk diantaranya dia menjatuhkan orang yang dianggap saingannya. Nah, ini faktor juga yang menyebabkan terjadinya gibah. Karena dorongan untuk dia itu kelihatan lebih hebat, kelihatan lebih tinggi, kelihatan lebih terhormat, ya maka dia harus serang orang yang dianggap lawannya. Dia gibahi dan seterusnya. Ya, bisa jadi kalau dia itu di dalam bidang, misalnya kalau dia ingin kelihatan lebih pintar, ya orang yang dia serang itu ya dia bodoh-bodohi. Atau kalau memang dia supaya kelihatan lebih kaya, ya dia bicara tentang kekurangan, kefakiran orang yang dia serang itu. Gitu. Ya, tujuannya hanya satu, supaya dia tuh kelihatan lebih tinggi saja. Nah, ini faktor. Ini salah satu faktor. Ya, kalau kita katakan di sini adalah termasuk faktor kedua yang mendorong orang untuk melakukan apa? Gibah. Yang ketiga, ada katanya bercanda, kelakar. Ya, misalnya bercanda maksudnya apa ya? Kadang-kadang orang itu kan dia ingin supaya orang lain itu tertawa. Ya, itu dia mendiskreditkan orang lain. Kalau dia duduk-duduk taruhlah dengan kawan-kawannya, teman-teman yang ada di sekitar dia, lalu dia ingin supaya mereka tertawa sebagai hiburan untuk mereka, misalnya dia menggibah orang lain, mengejek orang lain, kemudian jadi bahan tertawaan. Nah, ini juga faktor. Padahal memang tujuan dia tadinya itu ya bercanda saja, kelakar. Ya, tapi supaya kelakarnya itu namanya berfaedah, ya menurut dia ada muatannya, bisa mengundang rasa takwa di antara teman-teman dan seterusnya, maka ini dia mendiskreditkan atau menggibahi orang lain. Ini faktor ketiga. Dan ini umum. Kita lihat kebanyakan manusia yang seperti itu.
Kadang-kadang hanya untuk mau menghibur teman-temannya, ya kelakar sekedar bercanda, ya dia harus menggibahi orang lain. Sadar atau tidak sadar itu terjadi. Itu apa? Terjadi. Maka ini juga faktor. Ini juga faktor. Yang keempat, faktor yang mendorong seseorang untuk terjatuh dalam ghibah itu banyaknya waktu luang. Ya, banyaknya waktu kosong. Orang itu kalau duduk-duduk, ya waktu kosong, pengangguran, ya, supaya dia nggak ada rasa jenuh, ya sudah, dia isi waktunya itu dengan ghibah. Nah, ini kebiasaan. Grup ibu-ibu duduk-duduk di pinggir rumah, nggak ada bahan, ya ghibah. Ini waktu kosong. Nah, karena dia punya waktu kosong banyak, yang nggak berfaedah dihabiskan untuk yang demikian. Ini juga faktor. Ini juga apa? Faktor. Nah, yang kelima, ya, faktor yang kelima yang menyebabkan atau faktor pendorong seseorang itu terjatuh di dalam ghibah itu apa? Ada kalanya keinginan untuk dekat atau akrab dengan atasan atau yang semisal. Kalau dia adalah bekerja misalnya di salah satu instansi, lalu dia ingin dekat dengan pemimpin, itu biasanya kemudian mendorong dia untuk menggibahi orang lain. Cari muka atau disebut dengan penjilat, ya, supaya dia bisa dekat, dianggap ini orang, ya, perhatian, ini orang demikian, teladan dan seterusnya, ya, ini kepada atasan supaya atasan memberikan pujian dan penilaian, mempunyai nilai plus di hadapan pemimpin. Nah, ini juga faktor. Ini beberapa faktor yang menyebabkan orang itu terjatuh dalam ghibah atau faktor-faktor pendorong sehingga seorang itu terjatuh dalam ghibah. Ada faktor-faktor yang lainnya juga, ya, banyak, tapi ini beberapa faktor yang paling mendominan dalam kehidupan masyarakat. Maka kita katakan, apa faedahnya? Apa faedahnya kita mengetahui faktor-faktor ini yang mendorong seseorang terjatuh dalam ghibah? Ya, faedahnya adalah supaya kita menghindari faktor-faktor tersebut agar jangan terjatuh dalam ghibah. Ya, sebagaimana kalau misalnya orang itu dia punya waktu kosong yang banyak, nggak ada kerja, pengangguran, ya dia harus mengisi waktu-waktunya itu dengan hal-hal berfaedah, baca Quran, ya, atau baca buku-buku agama, atau melakukan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya supaya waktu kosongnya itu tidak ada, agar dia tidak punya peluang untuk duduk gosip. Begitu pula kalau misalnya dia itu tahu bahwa kadang-kadang gurauan, candaan, ya, untuk membuat orang tertawa, akhirnya dia mendiskreditkan orang lain, dia menggibahi orang lain, dia tahu ini faktor yang dihindari. Tinggalkan banyak candaan yang kemudian bisa membawa kepada kita. Begitu pula kalau dia tahu bahwa faktor pendorong itu misalnya cari muka di hadapan para pemimpin atau pejabat atau atasannya dengan cara menggibahi orang lain, teman kantornya atau yang semisal dengan itu, ya dia hindari. Ala kulli hal, tujuan dari mengetahui sebab-sebab seseorang terjatuh dalam ghibah ini agar supaya seorang yang cerdas, seorang muslim yang menginginkan keselamatan, terutama keselamatan lisannya,
keselamatan pikirannya dari berprasangka buruk terhadap saudaranya, keselamatan hatinya daripada hatinya dikotori dengan hal-hal yang demikian, maka dia menghindari hal-hal yang bisa menjerat dia untuk terjatuh di dalam ghibah. Itu faedah, tujuan. Nah, baik. Pembahasan yang berikut adalah kiat-kiat supaya lisan itu terjaga dari ghibah. Jadi upaya-upaya supaya seorang itu tidak terjatuh dalam ghibah. Nah, kita tahu ya, secara umum kebobrokan moral itulah yang membuat orang melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada batasan-batasan syariah. Dalam topik pembahasan kita ini yang tentunya adalah persoalan ghibah. Maka dari itu yang moral yang bobrok yaitu diatasi. Diatasi dengan apa? Ya diatasi dengan ilmu dan amal. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa obat yang dapat mencegah dari perilaku ghibah itu ada dua. Ya. Obat yang dapat mencegah dari perilaku ghibah itu ada dua. Yang pertama, yakni terapi yang bersifat umum. Terapi yang bersifat umum. Sifat umumnya itu seperti apa ya? Ya, terapi yang bersifat umum itu seseorang harus menyadari bahwa perbuatan ghibah itu dapat mengandung murka Allah. Perbuatan ghibah itu dapat menghapus pahala dan amal kebajikan kelak di hari kiamat. Dan juga dia menyadari bahwa dapat memindahkan amalan-amalan kebaikannya kepada orang yang dia gibahi. Dan begitu pula ya, amalan-amalan jelek dari orang yang dia gibahi itu dapat berpindah juga kepada orang yang menggibah. Jadi harus sadari ini. Dia harus sadari ini dengan kesadaran yang sesadar-sadarnya. Kemudian membuat dia berhati-hati. Karena dia tahu bahayanya. Dan dia tahu bahwa ghibah itu adalah orang yang suka berghibah itu adalah pemakan bangkai manusia. Pemakan bangkai saudaranya. Tentunya ini adalah perbuatan yang menjijikkan. Lalu ini membangkitkan kesadarannya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan terapi yang bersifat umum. Yang kedua adalah terapi yang bersifat khusus, ya, rincian ya. Ada terapi-terapi yang bersifat rinci. Jadi yang dimaksudkan terapi yang bersifat khusus atau bersifat rinci ini, yakni seseorang harus banyak bermuhasabah, kemudian merenungi sebab-sebab yang membuat dia berbuat ghibah. Kemudian dia merenungi sebab untuk pengobatan terhadap ghibah itu. Ya tentunya dengan dia memikirkan sebab-sebab yang telah kita sebutkan di awal tadi, yaitu sebab-sebab itu atau yang mendorong seseorang itu terjatuh dalam ghibah, ya dia renungi. Lalu dia mengatasinya. Dia mengatasinya dengan memohon perlindungan, pertolongan Allah. Ya. Dan dia berusaha membina jiwanya supaya terhindar dari perbuatan yang tercela itu dan seterusnya. Nah kemudian apa? Nah kalau misalnya dia lihat kepada faktor yang pertama itu misal kemarahan ya. Kemarahan kepada seseorang itu menyebabkan dia berghibah.
orang tersebut dalam rangka untuk meredam rasa marahnya tentu dia harus mengingat kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ayat-ayat Al-Quran yang melarang dari rasa marah, rasa dengki, kebencian dan seterusnya. Dia harus begitu. Ya, taruhlah sebagaimana dia ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qadama ghaibahu wa huwa qadirun ala ayyufidahu, da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yufayyirahu Allahu minal huril ain ma sya'a." Ya ingat kalau dia marah, kebencian, dendam terhadap seseorang yang memacu dia untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariah. Ya ingat bagaimana rasa marah itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang meredam rasa marah itu bagaimana. Ya ini. Yaitu apa kata Rasulullah? Man qadama ghaiban wa huwa qadirun ala ayyufidahu. Barang siapa yang mampu menahan kemarahannya, padahal dia mampu untuk meluapkan kemarahan itu, da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya pada hari kiamat kelak di hadapan seluruh makhluk. Hatta yukhayyirahu Allahu minal huril ain ma sya'a. Hingga Allah menyuruhnya memilih bidadari yang dikehendaki olehnya. Jadi Masya Allah, ternyata orang yang mampu meredamkan rasa marah itu di hadapan khalayak, ya, di hari kiamat itu Allah akan memanggil dia dan Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari yang dia sukai. Jadi sebuah kehormatan bagi dia, sebuah keutamaan dan sebuah sanjungan untuk dirinya di hadapan para makhluk di hari kiamat. Maka kalau dia ingat ini, lalu dia tidak menumpahkan rasa marahnya sembarangan begitu. Ya dia obati rasa marahnya itu sendiri, ya supaya dia tidak tuangkan atau dia tidak rendamkan dengan cara meluapkan dengan menggibahi, tidak begitu. Dan dia juga ingat bahwa orang yang bergibah demi menyenangkan teman atau relasi misal, yaitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man tamasa ridwan nasi bi sakhatillah wa kalahullahu ilan nas." Barang siapa yang mencari ridha manusia di atas murka Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Coba bayangkan. Nah, kalau dia misal berpikir, dia ingin yang mendorong dia untuk terjatuh dalam ghibah itu misalnya karena dia ingin cari muka kepada atasannya, kepada pemimpinnya, lalu dia ingin menggibahi orang yang dia anggap adalah lawannya. Lalu dia ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Nabil tamasariton nas bisakhatillah." Barang siapa yang mencari keridhaan manusia di atas kemurkaan Allah, wa kana sallallahu ilan nas, niscaya Allah akan menyerahkan urusannya kepada manusia. Dan kita tahu sendiri ya bagaimana kalau Allah serahkan urusan kita kepada manusia itu tidak akan pernah beres. Maka dari itu di antara pikir-pikir yang diajarkan oleh Rasulullah itu kan, wala takil ila nafsi tarfata aini. Janganlah engkau jadikan atau serahkan urusanku itu kepada diriku sendiri walaupun hanya satu kedipan mata. Ya, karena memang manusia ini tidak berdaya, lemah. Setiap pilihan manusia itu kalau tidak dibimbing oleh Allah, kalau tidak diberikan karunia oleh Allah, kalau tidak diberikan rahmat oleh Allah, maka itu semuanya adalah kebatilan, sia-sia, dan seterusnya. Maka dia berdoa.
Yaitu apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya Allah yang maha hidup dan maha qayyum, dengan rahmat-Mu itu aku memohon, aku beristighfar, memohon perlindungan, memohon. Nah, aslih li amrikullahu, yaitu perbaikilah urusanku semuanya, wala takil ila nafsi tarfata ainin, dan janganlah engkau serahkan urusanku itu kepada diriku walaupun satu kejipan mata. Coba bayangkan ya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita doa ini, zikir ini dibaca di pagi hari dan dibaca di sore hari, yang menunjukkan kepada kita bahwa kita serahkan semua urusan kita ini kepada Allah, bukan pada kita semata-mata, bukan karena kehebatan kita, kecerdasan kita, kepandaian kita, dan seterusnya. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah agar urusan kita itu tidak diserahkan oleh Allah kepada kita saja, tetapi semua itu dengan bimbingan Allah, semua itu dengan petunjuk Allah, semua itu dengan rahmat Allah, sehingga kalaulah kita berjalan, maka berjalannya kita itu dengan rahmat dan karunia Allah. Kalaulah kita berbicara, maka berbicara kita itu dengan rahmat dan karunia Allah. Dan kalaulah misalnya kita berdagang, maka berdagang kita itu dengan karunia dan rahmat Allah. Begitu pula kalau kita belajar, maka kita belajar itu dengan karunia dan rahmat Allah, dan begitu seterusnya. Tapi coba bayangkan, di sisi lain Rasulullah SAW kemudian mengatakan bahwa orang yang mencari ridho manusia suka cari muka, dengan menyebabkan murka Allah, itu Allah akan serahkan urusannya kepada manusia. Nah, kalau dia cari muka kepada atasan dengan berbuat gibah kepada terhadap saudaranya, nanti Allah serahkan urusannya kepada atasannya itu. Bisa jadi atasannya pensiun, ya juga wafat. Atau atasannya karirnya berhenti di situ, dia juga bisa jadi dipecat dan seterusnya. Nah, beres pokoknya kalau urusan kita itu diserahkan kepada manusia semata-mata. Nah, ini dia ingat ini semua. Kalau dia ingin cari muka begitu dia ingat ini, atau ternyata Rasulullah mengatakan barang siapa yang mau cari muka dengan membuat Allah murka, itu nanti Allah serahkan urusannya kepada manusia itu, kepada orang yang dia cari muka kepadanya itu, lalu dia jadi sudah ya, biarlah apa mau dikata, sudahlah, semuanya dikembalikan kepada keputusan Allah mana yang terbaik, ya sudah, beres, begitu. Dan dia juga ketika misalnya faktor yang mendorong dia untuk gibah itu adalah bergurau ya, atau bercanda, maka dia juga ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Itu apa kata Rasulullah? Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihi qauman wailun lahu wailun lahu. Celakalah atas orang yang berbicara. Celakalah atas orang yang berbicara lalu dia berdusta untuk membuat orang-orang tertawa ya. Guyo, candaan, tapi dusta untuk buat orang bercanda, buat orang tertawa. Apakah itu gibah dalam ketika pembahasan kita ini, ataukah itu fitnah atau cerita-cerita mob yang ada asal usulnya. Pokoknya yang penting untuk membuat orang tertawa. Lebih parah lagi di zaman sekarang ini ada profesi yang demikian, profesi komedian. Ada orang jadi bintang komedi, ngomongnya ngelantur ke sana kemari, gak karu-karuan, kadang juga aneh-aneh yang penting orang ketawa. Ya istilahnya katanya menghibur. Katanya apa? Menghibur. Nah ini, apa yang demikian ini, apalagi sampai berbohong untuk berbuat orang tertawa, dan lebih parah lagi kalau kemudian jatuh kepada gibah, ya bobol-bobol itu kemaksiatan.
pelanggaran terhadap syariatnya itu sudah ganda. Nah ini ingat bahwa kalau dia ingin atau hampir nyaris terjatuh dalam yang demikian, dia ingat sabda Rasulullah. Yaitu Rasulullah memberikan ancaman keras, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu wa yudhika bihi al-qaum. Wail. Para ulama mengatakan wail itu nama salah satu lembah di neraka. Kalau secara bahasa ya wail itu ancamannya celaka, binasa. Ala kulli hal ya sama. Bisa jadi neraka wail bagi orang atau binasalah, celakalah bagi orang yang berbicara lalu dia berdusta untuk membuat orang-orang atau salahnya itu tertawa. Nah kata Nabi, wailun lahu, celaka bagi dia, celaka bagi dia, kata Nabi. Coba bayangkan Nabi ulang-ulang kecelakaan bagi orang yang demikian. Nah, ini peringatan keras dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau ternyata orang itu misalnya yang dia sedang berada pada salah satu sebab yang mendorong dia terjatuh dalam ghibah, katakanlah sebabnya itu dia berada pada sebab ini ya, gurauan, candaan ya, sampai kemudian dia harus berghibah untuk membuat orang tertawa, ya cepat-cepat dia ingat akan ancaman Rasulullah. Ini akhirnya tidak jadi. Ini yang dimaksudkan dengan terapi yang bersifat khusus. Nah, begitu pula kalau misalnya orang itu dia hendak terjatuh di dalam ghibah, itu karena dia punya waktu luang yang banyak ya, orangnya ini pengangguran, apalagi sekarang ini maaf saja ya, kebetulan kajian kita ini berkaitan dengan kajian mahal ibu-ibu. Ya jadi temanya ini ibu-ibu, maaf saja ibu-ibu sekarang ini kan semua serba praktis. Masa tinggal cok, ya cuci pakaian juga tinggal cok. Ya syukur-syukur sekarang ini belum ada mesin lipat pakaian. Kalau ada mesin lipat pakaian ya pasti lagi suruh suaminya beli mesin lipat pakaian. Belum lagi atau mesin cuci piring. Ya, jadi semuanya makin enak. Artinya karena sebuah praktis, waktu renggangnya itu banyak. Nah kalau waktu renggangnya banyak, dia pengangguran, duduk-duduk, pikiran yang lantur kemana-mana, prasangka buruk, lihat sana, lihat sini, tengok sana, tengok sini, lakukan perbandingan ini dan itu, akhirnya terjadilah penyakit hati, terjadilah rusaklah pikirannya termasuki oleh virus, yang akhirnya memorinya ya rusak. Nah ketika memorinya itu rusak, disinilah bahayanya. Mendorong dia untuk kemudian cari kesibukan baru. Ya syukur-syukur kalau kesibukan barunya itu misal baca Quran, tilawah, atau merujaah pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan, atau kembali mendengar rekaman-rekaman kajian. Ya alhamdulillah, pakai banget. Tapi kalau misalnya kemudian waktu luang ini yang begitu banyak, kemudian dia kehabisan akal yang ada, tengok sana, tengok sini, melakukan perbandingan ini dan perbandingan itu, kemudian hatinya menjadi kacau, pikirannya menjadi rusak, dimasuki sama virus. Nah, repotnya kalau dia mencari kesibukan dengan cara cari partner untuk ghibah. Karena akhirnya jadi repot. Apalagi datang tetangga sama-sama nggak ada kerja, duduk sambil ngerumpi, cerita sana, cerita sini, itu si fulana tuh kemarin, ya kemarin bawa datang kulkas baru besar banget itu dari Masuki belinya, 2 hari kemudian datang ST tarik bawa pulang. Ini kan gila. Ya. Maka kira-kira untuk apa? Si fulana beli kulkas, ya mestinya kita bersyukur ya kalau tetangga kita kan hitung-hitung kalau kita punya kebutuhan bisa numpang titip. Tapi ya sudah, namanya kalau memorinya rusak, hatinya dimasuki sama virus, ya begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad tubuh manusia yang besar ini kita sebut daging, kata Rasulullah. Idza salahat salahal sairu jasadi, kalau seguntal daging itu dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadal jasadu kullu, kalau seguntal daging itu dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyil qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, kata Rasulullah. Nah, kalau hati sudah rusak, virus-virus jahat sudah masuk, dia merasuki pikiran, yang keluar dari mulutnya yaitu apa yang ada di pikiran dan di hatinya. Nah, begitu juga macam-macam. Kalau waktu sudah luang, sama-sama punya waktu luang, duduk-duduk cerita ya. Tadi di pasar kok gitu ya, ada orang saya beli sayur itu mahal banget. Padahal kan sayur itu saya yakin pasti dia tanam sendiri. Nah, urusan apa tanam sendiri sama dia beli gitu kan? Tapi ya itu sudah namanya pengangguran, punya waktu luang. Ya diisi dengan cerita-cerita yang demikian, sadar atau tidak sadar, itu terjadi dalam apa? Kita atau bahasa kerennya sekarang itu musik. Nah ini masalah. Punya waktu luang, lirik sana, lirik sini, lihat tetangga sana, lihat tetangga sini. Coba saja kalau orang itu punya waktu sempit, dia kejar-kejaran dengan waktu. Dia banyak urusan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dia lakukan, kan dia tidak sempat tengok sana, nggak sempat tengok sini. Nggak sempat berpikiran yang aneh-aneh, itu kan paling sudah capek, dia istirahat. Ya kalau mau mengisi waktunya, ya sudah, dia lalu kerja. Kalau sudah selesai kerja, ya dia tilawah Quran, atau dia pikir, atau dia baca buku agama, atau dia dengar rekaman, kemudian ya sudah, kalau lebih dari itu dia tidur, kan beres urusan. Tidak ada peluang bagi dia untuk berjatuh dalam apa? Kita. Nah ini kita katakan terapinya bagi orang yang demikian ini, orang pengangguran, orang yang serba punya waktu luang ya, maaf saja ya. Ibu-ibu sekarang ini kalau kayak orang-orang tua dulu kita lebih bagus, ya kurang punya ada waktu, itu masa pakai kayu bakar, dia harus tiup pakai tarompo. Ya. Sampai kadang-kadang pipinya, telinganya sakit karena tiup api, apalagi kalau apinya kayu dia masih mantap. Belum lagi asap kayu cengkeh memenuhi seluruh rumah. Cucian itu dia harus kepu partai-partai bawa di sungai kali besar. Ya panah, kalai, sejenis. Nah ini memang dia tidak ada waktu. Untuk apa? Untuk duduk-duduk untuk kita. Tapi sekarang kan itu. Cucian tinggal putar mesin, masak tinggal cok. Ya nanti lagi apa? Kompornya gas lagi. Air ya cuy tinggal cek saya, pokoknya tidak ada lagi yang dia masak. Taruh, duduk, main HP, jam makan masak. Nah ini faktor punya waktu luang ini banyak yang kemudian membuat dia itu terjatuh dalam apa? Gibah. Nah kalau orang yang sedang berada pada fase ini, sedang berada pada kondisi ini, yaitu punya waktu luang yang menyebabkan dia terjatuh dalam gibah ini, dia harus ingat sabda Rasulullah. Ya, dia harus ingat sabda Rasulullah tentang bahayanya orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Yaitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya, dan disebutkan pula oleh Al-Allamah Albani dalam silsilah sahihah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min inda rabbih hatta yus'ala an arba'in minha an umrihi bima afnahu. Ya kata Rasulullah, la tazalu qadama ibni Adam, kedua telapak kaki anak Adam itu tidak akan bergeser pada hari kiamat, kata Rasulullah. Min inda rabbih, dari sisi Allah.
hatta yus'ala an arba'in, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Perhatikan, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat dari hadapan Allah, dari sisi Allah, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Dan di antara 4 perkara itu an umurihi fi ma'afnahu, tentang usianya, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Untuk apa dihabiskan umurnya? Waktu yang begitu banyak dia sia-siakan dan seterusnya, untuk apa dia gunakan? Dari pagi sampai sore itu gunakan waktu itu untuk apa? Umurnya sekarang ini sampai sudah 40 tahun itu untuk apa? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun misalnya, itu apa? Kau gunakan ingat, engkau akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang umurmu itu. Ya, dia ingat ini. Ketika dia ingat ini, begitu dia punya waktu renggang, dia tidak manfaatkan untuk perkara yang aneh-aneh, tapi dia isi dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai suatu bentuk persiapan, bahwa nanti kelak kalau dia ditanya oleh Allah tentang umurnya, maka dia punya jawaban yang meyakinkan. Ya Allah, saya telah habiskan umurku ini sekian banyaknya untuk tilawah Quran, ya Allah. Ya Allah, saya telah habiskan sekian banyak umurku ini untuk mengabdi kepada suamiku, ya Allah. Sampai yang dulunya aku ini adalah wanita yang cantik jelita, sekarang jadi jelek karena urus suami. Misalnya begitu. Tanganku yang dulu mulus, ya Allah, sekarang harus kasar, luka-luka karena pegang apa, campur, pegang mencadi, katak. Bantu belakayu, bantu suami itu, ya. Nah ini kita saja kadang-kadang sibuk untuk rusak suami yang dua. Ya, Masya Allah. Ya, kita punya jawaban di sisi Allah. Ya Allah, saya telah menghabiskan waktu kuliah, ya Allah, saya menikah di masa muda, ya Allah, dan ketika itu saya sudah punya anak, ya. Jadi saya berkhidmat kepada suamiku, urus anak-anak suamiku, ya Allah, semuanya itu saya isi dengan hal-hal yang berfaedah, ya Allah. Punya jawaban di sisi Allah. Nah, coba bayangkan bagaimana kalau nanti begitu ditanya, ya Allah, kamu punya waktu, umurmu ini untuk apa? Dikatakan sekian banyak, dari jam sekian sampai jam sekian saya nonton sinetron, dari jam sekian sampai jam sekian saya ngerumpi, dari jam sekian sampai jam sekian saya tidur-tiduran saja, tidak ada aktivitas apa-apa. Maka kasihan. Coba bayangkan, ma'asyiral muslimah, kalaulah seseorang itu dia mau ujian, katakanlah ujian naik kelas, atau dia mau ujian naik jabatan kalau dia pegawai, atau hal-hal yang semisal dengan itu, ya, jauh-jauh hari kalau dia tahu tanggal ujian itu, maka dia sudah buat persiapan. Padahal apa? Ya, ujian itu kan kemungkinannya, ya, kadang-kadang kalau berhasil pun ya itu saja, ya. Misalnya kalau dia gagal kan dia tidak diusir dari dunia. Misalnya begitu dia ujian ternyata dia gagal, tidak disuruh, silakan berangkat tinggal di planet yang lain. Itu kan tidak. Nah, ujung-ujungnya ya tetap hidup di dunia saja, kan. Tapi coba bayangkan bagaimana ketika seseorang akan berhadapan dengan Allah. Berhadapan dengan Allah. Ini bayangkan berhadapan dengan Allah. Sekali lagi, Rabbuna Jalla Jalaluhu. Apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita siapkan? Persiapan-persiapan apa yang sudahlah kita lakukan? Kalau tak punya persiapan, nekat berhadapan sama Allah. Ya memang Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Kasih Sayang, ya, rahmat Allah itu luas, ya, dan seterusnya, iya, itu kita yakin. Tapi coba dalam kehidupan dunia saja kalau kita tidak punya persiapan yang baik, itu kita mau menghadap guru saja itu kita susah.
Mau menghadap bupati saja ya, mau menghadap pejabat atau mau menghadap tim yang mau memberikan kita tes, itu ya sudah susah payah. Ya orang kalau mau masuk tentara saja, sebelum dia masuk tentara dia sudah lari. Sudah olahraga sana, olahraga sini, belang macam-macam, makannya diatur. Ya rupa-rupa macam. Nah itu kan cuma mau masuk tentara. Atau mau masuk polisi, sudah uangnya dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, cari siapa yang kira-kira bisa sogok supaya lolos, dan seterusnya. Ya, ala kulli hal dia punya persiapan. Itu dalam urusan dunia. Nah coba bayangkan bagaimana dalam urusan akhirat yang Allah katakan apa? Pada hari itu yauma idzin. Pada hari itu yafirrul mar'i min akhihi. Yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang itu dia lari tinggalkan saudaranya. Dan disebutkan sampai-sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana manusia dibangkitkan untuk digiring menuju kepada mahsyar itu di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah mengatakan dibangkitkan manusia itu dalam keadaan terlanjang, tidak dihitam, tidak menggunakan penutup kepala, tidak menggunakan sandal, ya. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana dengan aurat-aurat kita? Apa kata Rasulullah, masing-masing manusia hari itu sangat sibuk dengan urusannya sampai dia tidak lagi berdiri ke kiri kanannya. Coba bayangkan kesibukan macam apa ketika itu. Kondisi yang sedahsyat apa ketika itu sampai dia tidak lagi sempat memperhitungkan kiri kanannya. Coba bayangkan, lalu dalam kondisi begitu kita datang tanpa punya bekal, datang tanpa punya persiapan. Nah, jangan susah-susah ya kalau kita bisa flashback kembali lagi ke belakang ke beberapa tahun yang lalu, kita lihat ya peristiwa di tsunami di Aceh itu orang lari pontang-panting. Ya seorang ibu lari tinggalkan anaknya langgang, orang yang ada bersepeda, ada berkendaraan, bermobil itu lari keluar dari mobilnya, lari sekencang-kencangnya, tidak peduli lagi di samping kiri kanannya. Itu cuma tsunami. Meskipun kita tahu ya kecepatan tsunami ketika itu ya. Dari apa yang anak tahu ya, dari peristiwa itu. Ya, di kecepatan ombak, kecepatan air laut yang naik ketika peristiwa tsunami di Aceh itu adalah 900 km per jam. Dia lebih cepat 100 km dari kecepatan pesawat. Nah, kalau pesawat itu kan lari itu 800 km per jam. Itu pesawat. Baik pesawat dalam negeri atau pesawat luar negeri. Saya pernah lihat sendiri di monitor, ya cek itu tentang kecepatan pesawat, ya, Yemenia Airlines, ya, ke wilayah lari dari Indonesia itu ke Malaysia, ke Mesir, ke Uni Emirat, baru ke Yaman, itu lihat semua rata-rata itu lari dalam kecepatan 800 km per jam. Begitu juga Saudi Airlines dari Indonesia lari ke Saudi, ke Madinah. Itu juga 800 km per jam. Pesawat-pesawat di dalam negeri juga begitu, larinya 800 km per jam. Tetapi air laut ketika naik pada peristiwa tsunami, itu 900 km per jam, lebih cepat 100 km per jam dari kecepatan apa? Pesawat. Coba bayangkan, manusia lari tunggang-langgang, tidak peduli samping kiri dan kanannya. Tapi bagaimana dia tersibukkan dengan urusannya sendiri ketika itu. Bagaimana dia selamat. Dia tidak berpikir tentang apapun, yang dipikirkan adalah bagaimana tentang keselamatannya. Lalu sekali ketika Anda dibangkitkan di hadapan Allah, digiring menghadap Allah dengan urusan yang begitu
begitu menakutkan, mencekam. Yang Anda pikirkan bagaimana keselamatan Anda, tapi Anda datang ke sana tidak bawa bekal. Usia yang panjang Anda habis-habiskan untuk bersih, lakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Nah, dari itu, inilah yang dimaksudkan dengan apa? Terapi yang berkaitan dengan ghibah. Kemudian bab yang terakhir dari pembahasan ini adalah tebusan atas ghibah. Jadi kalau seseorang dia ghibah itu apa tebusannya? Apa tebusannya? Ya, tebusannya itu apa? Yang pertama bertaubat dan menyesali perbuatan tersebut. Bertaubat dan menyesali perbuatan tersebut, ya kalau kita katakan taubat, kan syarat-syarat taubat itu ada 3 ya. Kalau sekiranya dosa itu antara dia dengan Allah, yaitu pertama berhenti daripada perbuatan tersebut, yang kedua menyesalinya, yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya lagi kan. Itu 3 syarat saja. Kalau dosa itu berkaitan antara dia dengan Allah, misalnya apa? Misalnya dosa dia tidak puasa, atau dosa dia tidak sholat, ya, nah, gitu. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan orang lain, ya tentu ya syaratnya tambah lagi ya, kalau berkaitan dengan hak-hak orang lain. Maka di sini kita katakan poin yang pertama, tebusan atas perbuatan ghibah itu yang pertama bertobat dan menyesali perbuatan tersebut. Dia sesal dengan sesal yang sebenar-benarnya. Yang kedua, jika ghibah itu sampai kepada orang yang dia ghibahi, yakni terdengar oleh orang yang dia ghibahi, maka sebaiknya orang yang menggibah itu datang untuk meminta maaf kepada orang yang dia gibahi. Kalau sampai, kalau apa? Sampai kita gibah tentang si fulan, lalu si fulanahnya dengar, maka apa yang harus kita lakukan? Ya terapinya, tebusannya, ya sudah kita datangi minta maaf. Ini baiknya, ya. Namun kemudian para ulama kalau memang tidak bisa ya ini kalau tidak bisa kita datangi karena mudaratnya besar, kalau kita tidak mampu tanggung risiko misalnya. Kalau datang ke sana dia marah-marah sedikit ya sudahlah, itu namanya juga risiko, siapa suruh mau kita. Nah kemudian kalau yang kedua misalnya ghibah itu tidak sampai kepada yang bersangkutan, tidak sampai kepada orang yang kita ghibahi, maka para ulama mengatakan apa? Kita beristighfar, yaitu memohonkan ampunan terhadap orang yang kita ghibahi itu, lalu kita membicarakan kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang yang dulu kita pernah ghibah kepadanya. Jadi kalau misalnya ada sekelompok orang kita ghibah fulan kepada mereka, lalu ternyata tebusannya berita tentang kita ghibah di fulanah itu tidak sampai kepada fulanah, lalu kita bertobat dari ghibah itu, ya sudah, kita memohonkan ampunan kepada fulanah itu dan kita ceritakan kebaikan-kebaikan fulanah itu di tempat-tempat atau kepada orang-orang yang pernah kita ceritakan atau pernah kita gibahi dia itu, gitu. Nah, paham ya? Baik. Kemudian yang berikut, menghentikan perbuatan tersebut. Menghentikan apa? Perbuatan tersebut. Yang berikut, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, bertekad kuat untuk apa? Tidak mengulanginya lagi. Baik.
catatan terakhir dari bahasan ini, karena ingin berikan satu catatan ya, berikan satu catatan saja sikap cerdasnya para ulama terkait dengan persoalan kita ini. Yaitu apa? Ya kalau suatu saat misalnya kita duduk-duduk kemudian datang orang ya, dia bawa virus buruk, dia katakan si fulana lagi anti, si fulana itu fitnah anti, si fulana itu ngomong gini. Nah begitu maka hendaklah kita itu bersikap cerdas, kita tidak membantu dia dalam apa dosa, kita tidak memberikan peluang supaya setan menunggangi dia dan setan menunggangi kita. Maka bersikaplah sebagaimana sikapnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa sikap Al-Hasan Al-Basri? Yaitu suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Lalu orang itu bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri bahwa seseorang telah menyebutkan keburukan, yakni seseorang telah menggibahi engkau. Begitu. Jadi ada orang datang provokasi. Meskipun yang dia bawa berita ini berita benar, walaupun ya dia datang dia katakan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ada orang yang menggibahi antum. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata, demi Allah, engkau telah berbuat buruk kepadaku. Lalu orang yang ngomong ini bingung. Saya datang kasih tahu kalau orang gibah antum, kok tiba-tiba aku malah katakan saya buat buruk. Lalu dia katakan, bagaimana bisa begitu? Saya ini kan datang bukan fitnah Anda. Saya datang bukan gibah Anda, tapi saya datang bawa informasi bahwa si fulan gibah Anda. Oh, Anda katakan saya berbuat buruk kepada Anda, bukan ya, ini saya bantu Anda. Saya bela Anda, gitu kan. Maka apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, engkau telah membuka rahasia najisnya. Engkau telah sampaikan kepadaku apa yang tidak mereka sukai. Ya. Coba bayangkan. Kalau kita ini kan ada orang datang ini, Hasan Ufti, sini anak mau kasih tahu informasi. Itu bisa ya, si fulana itu ngomongin antum gitu. Apa? Udah mandi saja lah sebentar baru saya sampai. Enggak usah, sekarang aja. Apa dia bilang? Jangan sampai ya, saya tahu dia ngomong saya gampang dia nanti ya, lihat saja. Masya Allah, bukan gitu caranya. Kalau Imam Hasan Al-Basri kan nggak kayak gitu. Begitu orang datang ada ngomong antum, ini ada gibah. Kadang-kadang Anda ini berbuat buruk kepada saya. Kok bisa? Ya kan Anda buka rahasianya yang dia tidak suka. Ya kalau memang dia ngomong itu tidak sampai ke anak, ya tidak usah bawa-bawa mulut gitu kan. Tidak usah bawa-bawa mulut, sambung-sambung kata. Tidak usah. Paham ya? Ini catatan yang terakhir merupakan sikap orang yang cerdas terkait dengan pembahasan kita. Demikian ma'asyiral muslimah, inilah beberapa bahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq. Nah, ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Kata petanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika membuka aib seseorang di dalam sidang pengadilan? Misalnya menceritakan aib orang lain untuk melaporkan perkara di depan hakim. Apakah itu termasuk dalam dosa ghibah? Syukran, Ustaz Afan. Baik. Terkait dengan ini sudah Anda bahas pada pembahasan yang lalu di awal pembahasan tentang ghibah ini, yaitu ini tidak termasuk ghibah. Ini tidak termasuk apa? Ghibah. Karena yang demikian ini harus ya mesti supaya apa? Supaya hakim bisa mengambil keputusan yang benar. Kalau kita tahu tapi kita menutupi aibnya, kita tidak mau sampaikan kepada hakim, ya, kemudian hakim itu salah membuat keputusan, nah ini juga tidak boleh. Ya, kita harus berlaku adil.
Maka dari itu, menceritakan hal-hal yang bersifat aib di hadapan pengadilan untuk mencari keputusan, maka itu tidak termasuk ghibah. Andai itu kita katakan ghibah, maka itu adalah ghibah yang dibolehkan. Itu adalah apa? Ghibah yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ma'asyiral muslimah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadakallahu wa iyyakum wa barakallahu fikunna. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.